Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di Mejayansa. Kali ini kita akan membuat puding coklat yang coklatnya rich banget karena bahan-bahannya rata-rata menggunakan coklat. Jadi ikutin resepnya ya, namun disesuaikan dengan cetakan masing-masing di rumah. Dan sangat mudah membuatnya karena takarannya kali ini menggunakan takaran sendok. Berikut bahan dan cara membuatnya. Di sini saya menyediakan coklat batangan atau disebut juga dark cooking coklat. Nah, biasanya satu batang coklat itu kalau kita beli di minimarket atau di supermarket atau di toko bahan kue itu rata-rata 250 gram. Kemudian kita perkirakan saja sebanyak 200 gram yang akan kita gunakan nanti, jadi kurang lebih sebanyak 8 kotak itu. Karena satu kotak dari coklat batangannya kurang lebih sebanyak 25 gram. Cukup dikalikan menjadi 8 saja sehingga total yang digunakan 200 gram. Mudah bukan menghitungnya? Selanjutnya kita iris-iris halus. Tujuannya agar pada saat memasukkan coklat batangan pada adonan nanti lebih mudah mencairnya atau lebih cepat proses mencampurnya ya. Jadi kita tidak usah menunggu lama-lama lagi. Sisihkan. Kemudian siapkan gula sebanyak 360 gram atau sebanyak 36 sendok makan seperti ini. Kita menyiapkan juga 50 gram coklat bubuk atau kurang lebih sebanyak 8 sendok makan dengan ukuran seperti ini. Siapkan wadah, lalu masukkan 2 liter susu cair yang di sini rasanya rasa coklat. Tapi jangan masukkan sekaligus. Kurang lebih masukkan sebanyak 10 sendok makan terlebih dahulu susu cairnya, lalu masukkan coklat bubuk. Di sini kita mencampurnya atau mengaduknya menggunakan sendok saja. Nah, jika terasa berat boleh memasukkan dari susu cair tadi secara perlahan sehingga coklat bubuk ini lebih terasa ringannya ya, atau seperti pasta. Sisihkan, kemudian masukkan 3 bungkus dari agar-agar bubuk atau kurang lebih sebanyak 21 gram. Di toko bahan kue atau di toko-toko kedai kecil itu ada ditemukannya. Masukkan dari agar-agar bubuk ini pada pasta coklat yang sebelumnya kita aduk tadi. Kemudian kita masukkan juga susu coklat secara perlahan, aduk hingga benar-benar rata. Mengaduknya boleh menggunakan whisker atau alat apapun, spatula juga boleh, yang mudah saja tergantung dari alat yang dimiliki masing-masing di rumah ya. Setelah rata seperti ini, masukkan gula. Kemudian kita aduk kembali hingga benar-benar rata juga. Kalau misalnya teman-teman menggunakan alat yang lain, itu boleh juga ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, cantik sekali warnanya. Lalu kita masukkan dari susu cair tadi. Aduk kembali hingga gula nantinya agak sedikit larut ya. Nah, seperti ini. Tuang susu hingga habis. Nah, cara menuangkan susu ini boleh sekaligus atau bertahap, tapi saran saya bertahap saja ya. Kita siapkan 4 butir telur berukuran sedang.
Namun yang kita pergunakan di sini adalah kuning telur saja. Jadi dipisahkan antara putih dan kuningnya. Saran saya jangan menggunakan putihnya ya. Setelah kita pisahkan antara kuning dan putih telur, kuningnya kita kocok lepas menggunakan garpu, lalu kita masukkan ke dalam adonan sebelumnya. Kita aduk, boleh menggunakan garpu tadi, atau sendok atau spatula, atau whisker juga boleh, hingga benar-benar rata. Siap-siap kita masukkan ke dalam panci. Gunakan api sedang, jangan api besar ya, dan terus diaduk. Sambil memasaknya atau merebusnya, kita masukkan dark cooking coklat atau coklat batangan dan terus kita aduk juga. Di sini saran saya, aduk terus sampai mendidih seperti ini. Tujuannya diaduk terus agar tidak ada yang mengendap ya bagian dasarnya. Nah, setelah mendidih, matikan api, lalu aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya. Siapkan loyang berukuran 2 liter. Masukkan secara perlahan dari adonan puding coklat kita ini. Nah, nanti akan ada kelebihan kurang lebih sebanyak 2 mangkok. Itu tidak mengapa. Jadi kita nanti bisa memasukkan dari adonan puding kita ini jika lebih ke dalam cetakan yang lain. Dinginkan 5 hingga 6 jam. Setelah dingin, keluarkan dari cetakan dan hias menurut selera. Di sini saya memberikan beberapa buah stroberi atau tergantung dari selera masing-masing. Atau tidak menggunakan hiasan juga tidak mengapa ya, karena seperti ini saja sudah sangat cantik sekali. Tadi ada bahan yang masih tersisa, saya taruh di 2 mangkok dan saya sendok. Hasilnya sangat enak dan lembut sekali dari puding coklat ini. Ini dia puding coklat di channel YouTube Mejayansa. Alangkah berbahagianya jika teman-teman menekan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain agar kami semakin bersemangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye YouTube.